Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasruddin Mahardika dari kelompok 4 tugas TIK. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang ancaman internet yaitu spam. Anggota kelompok 4 yaitu ada Abdul Ghafur, Abi Bintara, Aditya Arya, Muhammad Nasruddin, Muhammad Ihsan, Muhammad Evan, dan Esnur Azizah. Sini yang berjudulkan analisis vektor serangan dan solusi mitigasi berbasis kecerdasan buatan dan kesadaran pengguna. Pertama yaitu pendahuluan. Spam atau surat elektronik massal tidak diminta merupakan salah satu ancaman siber paling umum, namun sering dianggap sepele. Secara historis, spam hanya mengganggu produktivitas, tetapi saat ini spam telah berevolusi menjadi vektor utama bagi serangan siber yang jauh lebih berbahaya, seperti phishing, penyebaran malware, dan ransomware. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa Indonesia pernah menduduki peringkat tinggi sebagai negara pengirim spam terbanyak di dunia, yang menunjukkan urgensi masalah ini di tingkat nasional dan global. Nah, oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai evolusi ancaman ini beserta solusi mitigasi yang komprehensif, baik dari sisi teknologi maupun kesadaran pengguna, sesuai dengan temuan-temuan dari jurnal ilmiah. Saya Bintara Mulana yang akan menjelaskan materi tentang analisis kasus ancaman spam. Spam tidak berdiri sendiri, ia bekerja sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan kriminal. Kasus ancaman spam dapat diklasifikasikan berdasarkan muatan berbahayanya. Pertama A. Spam vector phishing atau pencurian kredensial. Mekanisme serangan. Jurnal ilmiah secara konsisten menyoroti bahwa phishing adalah ancaman utama yang disebarkan melalui spam. Pelaku mengirimkan email massal yang menyamar sebagai entitas tertentu, seperti bank, e-commerce, atau penyedia layanan cloud. Email ini mengandung tautan palsu atau spot URL yang mengarahkan korban ke web tiruan untuk memancing informasi sensitif seperti password, PIN, data keuangan. Diambil dari materi e-jurnal Ubah Harajaya 2024. Yang kedua, studi kasus. Sektor keuangan dan e-commerce menjadi target terbesar dalam konteks e-commerce di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan pengguna menjadi faktor kerentanan utama membuat mereka berdaya oleh phishing dalam email spam. Diambil dari e-jurnal Ubah Harajaya. Selanjutnya, yang ke B, spam vektor malware dan ransomware. Mekanisme serangan. Spam seringkali membawa lampiran berbahaya seperti file, doc, PDF, atau zip dengan makro tersembunyi. Jika pengguna ceroboh dan membuka lampiran ini, perangkat lunak berbahaya seperti trojan atau ransomware akan terinstall secara otomatis. Dampaknya, yakni serangan ransomware seperti yang sering didahului oleh email spam dapat melumpuhkan sistem kesehatan, mengenkripsi data penting, dan menutup cryptocurrency, menyebabkan kerugian finansial dan hilangnya reputasi bisnis. Ini dari Work Indonesia 2025. Yang C, dampak non-keamanan atau produktivitas dan kerugian produktivitas dan spam dan kriminal pun mengganggu. Jurnal mengenai keamanan email perusahaan menemukan bahwa spam memaksa pegawai menghabiskan waktu untuk menyortir email dan meng-offload sumber daya server, yang secara langsung mengganggu kerja dan produktivitas jurnal Micron 2020. Yang kedua, penurunan reputasi domain. Jika email server perusahaan diretas dan digunakan untuk
mengirimkan spam, reputasi domain perusahaan akan ditandai sebagai pengirim spam oleh email gateway global, menyebabkan email sah perusahaan, misalnya invoice atau komunikasi pelanggan, berakhir di folder spam penerima. Diambil dari materi WOMREC 2025. Saya Aditya akan menjelaskan materi selanjutnya, solusi mitigasi ancaman spam. Solusi terhadap ancaman spam harus bersifat multilapis atau multilayer defense, menggabungkan teknologi canggih dan edukasi manusia. A. Solusi teknis, filter canggih, dan keamanan jaringan. Yang pertama, penerapan email gateway security. Solusi ini bertindak sebagai benteng pertama yang menyaring dan memblokir email berbahaya seperti spam, phishing, malware sebelum mencapai inbox pengguna. Penelitian membuktikan bahwa implementasi email gateway security sangat penting untuk melindungi data sensitif dan meningkatkan keberlanjutan bisnis, dikutip dari jurnal Amicom 2024. Yang kedua, deteksi spam berbasis machine learning dan deep learning. Jurnal ilmiah menunjukkan pergeseran dari filter berbasis aturan rule-based ke model machine learning untuk deteksi yang lebih akurat. Algoritma seperti random forest, naive bayes, dan convolutional neural network diuji untuk mengklasifikasikan email ham atau spam. Penelitian menunjukkan bahwa model CNN dan random forest dapat mencapai akurasi deteksi spam hingga 99% dengan menganalisis teks, pola, dan fitur header email, dikutip dari jurnal Buntan 2024 dan Malcolm 2025. Yang ketiga, email authentication protocols. Implementasi protokol standar seperti SPF, Standard Positive Framework, DKIM, Domain Cache Identified Mail, dan DMARC memastikan bahwa email yang diklaim berasal dari domain tertentu adalah sah, efektif memblokir upaya spoofing yang digunakan dalam kampanye spam phishing. Yang keempat, honeypot. Alat seperti KF sensor dapat digunakan untuk mendeteksi dini dan menganalisis pola serangan siber, termasuk serangan yang berasal dari spam, sehingga strategi pertahanan dapat ditingkatkan secara real time. Dikutip dari jurnal Amicom Surakarta 2024. Saya Muhammad Evan akan melanjutkan materi 3, solusi mitigasi ancaman spam. B. Solusi non-teknis, penguatan faktor manusia. Yang pertama ada pelatihan kesadaran keamanan, security awareness training. Jurnal-jurnal sepakat bahwa faktor manusia adalah titik terlemah dalam sistem keamanan informasi. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai cara mengenali email phishing, seperti memeriksa keanehan pada URL, alamat pengirim, dan desakan untuk segera bertindak. Yang kedua ada penerapan multifaktor authentication, MFA atau 2FA. Walaupun bukan anti spam langsung, MFA merupakan mitigasi phishing yang paling efektif. Jika penggunaan secara tidak sengaja memasukkan kredensial mereka di situs phishing yang disebar melalui spam, MFA akan mencegah pelaku kejahatan cyber menggunakan kredensial tersebut untuk mengakses akun karena membutuhkan kode tambahan. Yang ketiga ada kebijakan organisasi. Perusahaan harus menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat mengenai penanganan email yang mencurigakan, pelaporan wajib insiden phishing, dan audit keamanan rutin. Saya Muhammad Iksan Kausar akan menjelaskan mengenai algoritma machine learning dalam deteksi spam. Penelitian terkini menunjukkan machine learning memberikan solusi signifikan dalam klasifikasi dan deteksi spam. Salah satu metode efektif yang banyak diuji adalah regresi logistik. Algoritma ini memetakan fitur-fitur email seperti kata-kata, pola teks, dan metadata ke dalam probabilitas apakah sebuah email adalah spam atau bukan. Studi di Indonesia, Purnama dan Hamidin pada tahun 2025 membuktikan regresi logistik dengan fitur TF-IDF mampu mencapai akurasi hingga 98%. Meningkatkan efektivitas penyaringan spam dengan kesalahan minimal. Model lain seperti random forest dan support vector machine atau SVM juga digunakan dengan akurasi tinggi untuk mendeteksi phishing dan email berbahaya. Dengan random forest mencapai akurasi sebesar 93% dalam beberapa penelitian.
Saya, Isnur Aliza Ais, akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu peran pelatihan kesadaran pengguna. Meski deteksi teknologi semakin maju, faktor manusia tetap menjadi titik lemah utama dalam keamanan email. Pengguna yang tidak waspada akan mudah menjadi korban phishing yang disebar melalui spam. Nah, oleh karena itu, edukasi berkelanjutan tentang ciri-ciri email berbahaya sangat penting. Simulasi phishing berbasis AI juga dapat digunakan untuk melatih pengguna, sehingga mereka lebih waspada dalam mengenali tanda-tanda aneh seperti alamat pengirim palsu, permintaan data pribadi yang tidak sah, atau tautan mencurigakan. Penggunaan multifaktor authentication atau disingkat dengan MFA juga dianjurkan untuk mencegah akses tidak sah meskipun kredensial bocor. Baik, selanjutnya sistem otomatis dan kebijakan organisasi. Implementasi sistem keamanan otomatis seperti email gateway security yang memanfaatkan AI untuk menyaring dan memblokir ancaman menjadi langkah yang sangat efektif. Selain itu, organisasi perlu menyusun kebijakan ketat mengenai penanganan dan pelaporan kejadian phishing atau spam untuk merespon dengan cepat dan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi keamanan. Untuk kesimpulannya, ancaman spam telah bermetamorfosis dari sekedar gangguan menjadi vektor serangan yang mengancam keamanan siber, data, dan kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang efektif harus mengkombinasikan solusi berbasis kecerdasan buatan atau ML atau DL untuk penyaringan otomatis yang akurat di tingkat gateway dengan peningkatan kesadaran pengguna atau edukasi dan MFA sebagai garis pertahanan terakhir. Berikut referensi yang telah kami ambil, yaitu ada 20 referensi tersebut. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.